Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julandi Kurniansyah dengan NIM 12150111445 dari Teknik Informatika kelas 1A Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau akan membuat video menyederhanakan rangkaian logika dengan peta Karnaug. Sebelum masuk ke penyederhanaan, kita harus mengetahui apa itu peta Karnaug. Pengertian peta Karnaug. Peta Karnaug atau Karnaug Map, singkatnya K-Map, adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar boolean dengan cara pemetaan. Karnaug ini ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika bernama Maurice Karnaug pada tahun 1953. K-map ini sering juga dikenal sebagai Karnaug-Veitch map, karena metode ini disempurnakan oleh seorang ahli komputer, Edward Veitch. Peta Karnaug ini terdiri dari kotak-kotak dua dimensi yang disusun mengikuti aturan kode Gray dari fungsi logika rangkaian digitalnya, dan tiap sel atau kotak itu berisi kode binor 0 ataupun 1. Peta Karnaug adalah cara termudah untuk menyelesaikan suatu persamaan logika. Berikutnya kita masuk ke dalam contoh peta Karnaug. Peta Karnaug memiliki banyak contoh. Yang pertama misalkan peta Karnaug 2 input, yaitu memiliki 2 input yaitu A dan B. Sehingga peta Karnaugnya memiliki 4 variabel yaitu A0 dan A, terus B0 dan B. Lalu ada peta Karnaug 3 input yang memiliki 3 inputan yaitu A, B, dan C. Lalu dia memiliki banyak variabel seperti A0, B0, A0, B, lalu AB, AB0, C0, dan C. Berikutnya ada peta Karnaug 4 input yang memiliki 4 variabel yaitu A, B, C, dan D. Variabelnya sama seperti sebelumnya, cuma ditambahkan D0. Lalu ada variabel 5 input. 5 input ini memiliki 2 peta karena dia memiliki E0 dan E di dalamnya. Karena itu kita membutuhkan 2 peta Karnaug dalam menyederhanakannya. Berikutnya adalah jenis-jenis peta Karnaug. Yang pertama ada 2 buah angka 1. Ini adalah pengelompokan peta Karnaug dengan mengurutkan 2 buah angka 1. Seperti satu yang di A0, B0, A0, B0, C0, D0 dihubungkan dengan AB0, C0, D0 hingga membentuk suatu hubungan. Lalu ada dalam A0 B, A0 B, CD0 dihubungkan dengan A0 B, C0, D0 dihubungkan dari atas ke bawah. Lalu ada A0 B, C0, D dihubungkan dengan AB, C0, D dihubungkan secara horizontal. Lalu ada AB0 CD dihubungkan dengan AB0 CD0 dihubungkan secara vertikal. Hingga inilah yang dimaksud dengan jenis peta Karnaug 2 buah angka 1. Lalu tidak boleh dihubungkan dengan cara seperti ini. Peta Karnaug tidak boleh dihubungkan seperti ini karena tidak secara vertikal maupun horizontal yang akan kita bahas di berikutnya. Lalu ada 4 buah angka 1. 4 buah angka 1 contohnya seperti A0 B0 CD dihubungkan dengan A0 BCD, lalu A0
B not CD not, lalu A not B CD not. Dihubungkan sehingga membentuk persegi seperti ini. Lalu bisa juga secara vertikal seperti ini dan juga vertikal seperti ini. Lalu bisa antar kedua sisi. Jika 4 buah angka 1 bisa dihubungkan dari dua sisi seperti dari atas dan bawah seperti ini, kiri dan kanan. Lalu atau begitu pula sudut-sudut. Seperti sudut A not B not C not D not dengan A not B not CD, lalu AB not C not D not dan AB not CD. Lalu ada 8 buah angka 1. 8 buah angka 1 ini bisa berupa sisi atas dan sisi bawah ataupun di tengah seperti ini. Lalu syarat-syarat peta Carnot. Peta Carnot memiliki syarat seperti berikut, yaitu cari yang sejajar dan segaris, seperti A not B, C not D not dengan A not B, C not D, sehingga dia membentuk garis seperti ini. Yang tadi adalah contoh yang vertikal. Lalu kita melihat seperti contoh A not B not C not D dengan A not B C not D itu bisa dihubungkan sehingga membentuk garis horizontal. Lalu kita juga bisa meminjam yang sudah dipakai seperti yang ini. Tapi jika ada seperti ini, ini tidak bisa dipakai. Ini salah. Karena ini sudah dipakai 2 kali. Dipakai oleh dua pihak. Lalu harus lebih banyak ketimbang sedikit. Jika bisa kita harus pasangkan 8. Jika tidak bisa baru pasangkan 4. Jika tidak bisa baru pasangkan 2. Dan jika tidak bisa lagi baru pasangkan 1. Agar penyederhanaannya itu sangat sederhana. Lalu kita coba masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya adalah Y sama dengan A B C not D not ditambah A not B C not D not ditambah A B not C not D not ditambah A B not C D ditambah A B C D not ditambah A B not C D not. Yang pertama kita harus melihat berapa variabel. Di sini ada 4 variabel. Oleh karena itu kita akan menggunakan peta Carnot 4 input. Nah, setelah masuk ke dalam setelah kita menyalin peta Carnot 4 input, kita lihat inputan pertama yaitu A B C not D not. Kita lihat dari atas ini A B ini, lalu di sini adalah C not D not. Maka kita masukkan 1 di dalamnya. Lanjut yang kedua. Di sini ada A not B. A not B, lalu C not D not. C not D not. Ini kita masukkan 1 di dalamnya. Lalu di sini ada AB not. Sini ada AB not, lalu ada C not D not. Kita masukkan 1 juga di dalamnya. Lalu ada AB C D not. Ini AB, lalu di sini ada C D not. Kita masukkan 1 di dalamnya. Lalu ada AB not C D not. AB not,
CD not. Kita masukkan 1 juga di dalamnya. Lalu kita harus seperti syarat peta Carnot tadi, kita harus mencari yang sejajar dan segaris. Lalu harus lebih banyak ketimbang sedikit. Ini tidak memungkinkan, di sini memungkinkan untuk membuat 4. Kita bisa menggunakan seperti ini. Lalu kita harus mengelompokkan yang lainnya juga. Sebentar, ini kurang 1. Di sini yaitu adalah yang kayak ini. AB not CD. Ini kita dikelompokkan juga dengan cara ungkannya ke bawah. Karena syarat peta Carnot tadi kita boleh meminjam yang sudah dipakai. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu tiap-tiap ininya kita cari. Misalkan yang 4 ini tadi kita cari yang sama. Hingga menghasilkan A. Kan ini ada AB dan AB. Yang sama hanyalah A. Oleh karena itu kita masukkan A. Lalu di sini ada, karena di atas dan bawah, berarti dia adalah dalam C not D not dan CD not. Yang sama hanyalah ini D not. Karena itu penyadaran pertama adalah AD not. Lalu yang ketiga ada ini A not B dan AB. Yang sama adalah B. Lalu karena C not D not-nya sama, kita masukkan C not D not. Dan penyederhanaan yang terakhir adalah AB not. Karena dia hanya 1, berarti dia sama, kita masukkan AB not. Lalu kita lihat bagian kirinya, CD dan CD not. Yang sama hanyalah C, karena kita masukkan C. Maka hasil akhirnya adalah AD not ditambah BC not D not ditambah AB not C. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu adalah Y sama dengan ABCD not ditambah A not BC not D ditambah ABC not D not ditambah ABCD ditambah A not BCD ditambah A not BC not D not. Nah, karena ada 4 inputan, kita memakai peta Carnot yang memiliki 4 input. Lalu kita masukkan angka 1 di dalamnya. Pertama adalah AB. AB CD not. AB CD not. Lalu A not B. A not B, C not D. Lalu ada AB, C not, D not. AB, C not, D not. Lalu ada ABCD. Lalu A not B, CD. Lalu ada A not B, C not, D not. Setelah itu kita kelompokkan jadi seperti ini.
Yang atas kita kelompokkan secara horizontal, yang bawahnya kita kelompokkan secara vertikal dan vertikal. Lalu kita sederhanakan sama seperti contoh soal yang pertama tadi. Ini yang sama adalah B. Karena A not B dan AB, yang sama hanyalah B. Lalu bagian kirinya C not D not. Keduanya sama. Maka kita tulis C not D not. Lalu penyederhanaan kedua adalah A not B. A not B dan C not D dan CD, yang sama hanyalah D. Masalah adalah A not BD not. A not BD maksudnya. Lalu yang ketiga ada AB. Karena CD dan CD not yang sama hanyalah C, ini kita tulis A C. Masalah adalah A B C. Y sama dengan BC not D not ditambah A not BD ditambah ABC. Sekian video penyederhanaan rangkaian logika menggunakan peta Carnot dari saya, Julandi Kurniasyah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.